baik ya. Ini mudah-mudahan udah tampil. Datanya seperti ini aja ya. Oke, sebentar. Ini coba yang lain. Saya dari tadi nyari diagram yang lain gitu ya, selain yang ini ternyata agak susah ya kalau di internet ya. Harus dari ini buku begitu. Oh, bentar, saya salah. Nah, caranya. Ada nih rupanya, sebentar. Saya copy dulu ya. Oh, tapi nggak jelas. Oke. Kita mulai dari mana nih? Ini aja ya. Oke ya. Pertama-tama saya ingin menuntaskan apa yang menjadi teori ya, teori dasar dari evaporasi. Ya, kita tahu bahwa dalam evaporasi larutan itu akan dipekatkan. Ya, nah semakin pekat larutan, tentunya titik didihnya akan menyimpang lebih jauh, ya, karena sifat koligatifnya. Ya, tadi kita sudah bahas sifat koligatif larutan ada 3 kan. Nah, untuk kenaikan titik didih
itu dengan gampang bisa dicari dari rumus ya. Delta TD sama dengan M kali KD kan gitu kan ya. Ya oke, itu rumus SMA ya. Nanti dalam ujian bukan itu yang dipakai ya. Tapi ini. Jadi kita perkenalkan yang disebut dengan diagram Duhring. Ya. Diagram Duhring. Kita lihat dulu ya, sebelah bawah apa ini? Ini yang bawah adalah titik didih air. Nih, boiling point of water ya. Terus kemudian yang sumbu tegak sebelah kiri, boiling point of solution. Ya, seperti itu ya, derajat Celcius. Oke. Terus kemudian kita bisa lihat ada banyak garis. Garis ini adalah garis konsentrasi. Gitu ya. Konsentrasinya dinyatakan dalam persen. Berarti ini apa nih? Fraksi kan? Ya. Ini adalah fraksi. Fraksi dari padatan ya, yang terlarut dalam suatu larutan air. Ini, lihat bawahnya air ya. Jadi nanti Anda harus teliti situ. Oke ya, gampang saja. Pertama-tama kita harus tahu Anda mengoperasikan evaporatornya itu pada tekanan berapa, ya? Dalam tekanan berapa? Oke. Dalam tekanan seperti itu, titik didih air itu berapa? Ya, ini kita lewat ya. Yang itu kan dari steam table ya. Dari steam table. Nanti aja kalau latihan soal gitu ya minggu depan kita akan latihan soal. Jadi kan kita akan bahas ke sana. Ya. Jadi boiling point dari air itu tergantung dari tekanan. Itu kan ya. Biasalah seperti yang sudah diajarkan dalam termodinamika. Atau kalau tidak, di mana ya diajarkan ya? Kalau nggak di termodinamika. Pelajaran apa? Atau belum? Sama sekali belum? Tapi masa sih kok belum? Anda ingat nggak? Dari pelajaran apa Anda mempelajari steam table? Mata kuliah apa? Belum. Neraca energi. Oh, neraca energi ada. Yo, oke. Ya, sama aja ya. Jadi tabel yang sama tolong dipersiapkan. Nanti kita sangat perlu itu, ya. Jadi evaporator itu bekerja pada tekanan tertentu. Ya, dari tekanan kita tahu boiling point dari air. Ya. Nah, setelah tahu, kita harus tahu berapa konsentrasi padatan, ya, konsentrasi padatan yang akan kita evaporasi. Oke ya. Kalau sudah tahu dari bawah kita potongkan dengan garis ini, garis konsentrasi. Baru kemudian tarik ke kiri. Gampang kan? Misal nih. Ada 1 atmosfer ya, paling gampang. Nih, titik didih air itu 100 derajat Celcius, 1 atmosfer. Nah, kita punya larutan dengan konsentrasi 20%, ya. Maka berapa titik didih larutan yang berkonsentrasi 20%, ya? Kalau tekanan operasi dari evaporator itu 1 atmosfer. Nah, kita mesti ngerti itu 1 atmosfer, boiling point dari air adalah 100. Kalau nggak ngerti, ya sudah, lihat aja di steam table ya. Kita atasin, lihat angka 20% yang mana? Oh, garis yang ini ya. Berarti ini sampai ke sini. Baru ditarik ke kiri. Berapa nih? Antara 100 sampai 110, kira-kira 107 lah boiling point-nya ya. Nah, data ini nanti digunakan untuk mencari kebutuhan steam
Ibaratnya begitu ya. Dengan boiling point segitu. Nah, ada kurva bantuan, tapi enggak di sini ya, sebentar ya. Saya harus beralih ini. Tadi saya cari-cari juga akhirnya. Ini kan sama ya dengan yang tadi. Nih, ya. Khusus untuk NaOH, ya. Ini bisa lebih detail lagi kayak gini nih. Berapa boiling poinnya, tapi dalam skala derajat Fahrenheit, ya. Nah, terus kemudian fraksinya berapa di sini sudah ada nih. Sampai dengan 70. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini tapi garis ini tolong ya diperhatikan betul, sebelah kiri lihat nih. Terbatas di sini. Ya. Kenapa begitu? Karena di daerah-daerah ini, mulai terjadi apa namanya? Pokoknya ini adalah titik saturated ya, titik jenuh, nggak mungkin dilewati garis-garis ini. Ya, titik didih air dalam tekanan 1 atmosfer itu kan berapa? 212 ya, jadi kira-kira di sini nih. Ini 200, 250, berarti ini 225 kan? Sini aja lagi, ini 212, aku tarik ke atas, hingga fraksinya ini udah langsung fraksi di sini enak nih, ya. Fraksinya berapa? Lihat di sini. Ini ya, untuk NaOH nanti saya sangat menyarankan Anda pakai ini, ya. Ini lebih jelas kurva yang ini untuk NaOH. Saya lagi carikan lagi yang lain. Saya dulu rasanya punya NaCl bangsa gitu loh. Tahu kemana ini? Saya coba cari di Google, ternyata sekarang susah. Nggak tahu apa karena paten ya. Oke. Nah, ya. Yang menjadi masalah adalah berapa sih panas yang diperlukan untuk menguapkan ya larutan dengan konsentrasi yang tertentu. Nah, diagram During itu tuh dikembangkan lagi dengan oleh orang lain ya, seperti ini. Bentar, ini terlalu kecil ya. Buat saya terlalu kecil ya. Saya copy di sini ya. Oke. Nah, saya crop sebentar ya. Saya gede. Ya, nih seperti ini ya. Yang menjadi parameter garis-garisnya ini justru suhu, ya. Suhu apa? Suhu pendidikan Anda. Ya, jadi nanti kalau di sini kita mesti tahu konsentrasinya berapa dulu, begitu ya. Nah, kan ini. Ceritanya dari sini nih, ya. Kan kita itu bisa melakukan evaporasi dengan berbagai tekanan. Ini ya enggak kan? Nah, tekanan tertentu, titik didihnya juga tertentu. Oke, titik didih apa? Titik didih dua-duanya, baik air, nih, boiling water of water, maupun larutan, ya. Untuk titik didih larutan, saya ulang ya, tadi itu tergantung dari konsentrasinya. Cara nyari gampang, kita harus, yang kita pegang adalah titik didih air dulu. Kita bisa lihat dari steam table. Kalau larutan kan nggak ada di steam table. Oke? Nah,
Untuk titik didih larutan kita pakai diagram Duhring ini, ya. Jadi secara cepat saya ulang, dari bawah kita tahu boiling point dari air. Misalnya nih airnya mendidih pada 80 derajat Celcius, ya berarti di vakum tuh. Kemudian larutannya berkonsentrasi 25 derajat Celcius. Berapa titik didih larutan? Kayak ini aja, 80, 25, terus kemudian ke sini ya. Tuh, kira-kira berapa nih? Ini 80, 87 lah kira-kira. Hanya naik sedikit. Ya. Nah, kalau khusus untuk NaOH, tinggal bawahnya nanti berapa? Tapi ini Fahrenheit ya, hati-hati ya. Fahrenheit. Ya nggak apa-apa, Anda mengkonversi suhu dari Celcius ke Fahrenheit kan gampang ya. Sudah katam lah ya. Seperti itu. Sama aja dengan yang tadi, di bawah Anda harus tahu dulu boiling point dari air ya. Boiling point dari air tergantung dari tekanan ya kan. Nanti sentuhkan dengan potongkan dengan garis yang di atas. Konsentrasi kita berapa, tarik ke kiri, selesai. Kita tahu boiling temperature dari solution. Nah, kalau sudah tahu boiling temperature solusinya, baru bisa ke sini. Ya. Nah, di sini. Nah, ini menjadi apa ya? Perpaduan antara boiling point dari solution dengan konsentrasi gitu ya. Jadi ini langsung di sini ketahui boiling point. Jadi boiling point tadi dicari dari yang ini. Nih ya. NaOH. Ini yang kanan juga NaOH nih. Pakai yang ini dicari berapa boiling point-nya di sini ya. Nah, terus kemudian di sini Anda padukan sekaligus berapa konsentrasi Anda. Tadi sih contoh kita 0,25 ya. Iya kan? 25% itu kan 0,25 begitu ya. 0,25 boiling point kita tadi berapa? Lupa ya. Berapa sih? Berapa Celcius tadi? 80-an ya. Sekitar segini. Nah, entalpinya berapa? Tinggal lihat di kiri. Lihat. Kalau ke kiri Anda satuannya BTU per pound. Ya. Kalau ke kanan kita mendapatkan satuan kilojoule per kilogram. Sama kan? Ya. Jadi nanti untuk menghitung ya. Untuk menghitung H-nya pakai itu ya, dimasukinnya kemana? Nah, ini ya kan ini ada HF ya, terus kemudian ini ada HL ya kan, sebetulnya satu lagi ada HV ya, HV. Nah, HF-nya ini berapa? Lihat konsentrasi di F. Ya, konsentrasi di F berapa? Misalkan Anda punya larutan encer gitu ya, 20%. Oke? 20%. Berapa F di sini? Lihatnya. Wah, di sini nggak ada nih. Harus ke kurva satunya lagi sih. Nah, yang di sini. Ya. Konsentrasinya berapa? Oh, 0,20. Gitu kan? Nah, F suhunya berapa? Harus tahu itu. Gitu ya. Harus tahu. Kalau misalkan di soal nanti dibilang F dimasukkan tepat pada titik didih. Biasanya kayak gitu tuh kalau di pabrik ya. Jadi untuk melakukan evaporasi mereka punya preheater. Ya. Mereka punya preheater. Nah, preheater ini digunakan untuk mendorong suhu sampai ke titik didih. Titik didih apa? Titik didih larutan. Nah, yang namanya preheater kan larutan yang dilalui oleh preheater adalah larutan feed, ya enggak? Nah, berarti di feed itu berapa titik didihnya ya? Nah, di sini kan di sini dulu ya. Jadi, nah, nih ini dulu. Nanti tahu ini berapa. Di sini hanya tahu boiling point-nya ya. Nanti diseret ke sini nih, boiling point-nya berapa. Terus tadi misalkan 20% ya, dia boiling point-nya berapa. Kita tahu entalpinya, HF-nya tahu.
Oke. Nah, terus kemudian apa lagi? Nih, ya. Ini gambarnya agak ruwet ini dibandingkan lebih sederhana gambar saya. Nanti kalau saya kan udah saya sederhanakan ya, ini sama dengan sinkoplis gitu aja. Ya. Bentar, tadi mau ngomong apa? Nah, sini aja ya. Nah, HL itu kan bagian bawah ya. HL itu bagian bawah. HL itu bagian bawah itu kan Anda targetkan. Ya. Anda itu punya fit berapa? Misalkan 20% ya. Saya pengen menguapkan atau mengevaporasi fit ini sehingga larutannya lebih pekat. Ya. Pekatnya berapa? Anda yang punya target. Atau kalau enggak, kalau di pabrik, ya pabrik yang punya target. Ya. Misalkan berapa? 60%. Ya. Nah, untuk larutan 60% di sini nggak bisa. Kenapa? Larutannya udah jenuh untuk larutan yang ini. Nah, itu yang sebetulnya saya cari-cari mau saya tunjukkan ke Anda ya, bahwa ada banyak grafik yang kayak gini. Anda harus hati-hati kalau sampai mentok ke garis saturated. Artinya apa? Kalau saturated, target Anda untuk memekatkan cairan ya itu nggak pernah akan tercapai. Karena apa? Setelah prosentase itu terjadi pengendapan. Yang namanya juga saturated ya. Anda paksain nanti terjadi pengendapan. Nah, kalau terjadi pengendapan, alat evaporasi Anda nggak cocok lagi untuk dipakai. Ya, kalau namanya pengendapan berarti kan kristalisasi ya. Kristalisasi. Kalau seandainya Anda paksa alat evaporasi kita digunakan untuk memekatkan suatu larutan lewat dari saturasinya ya, lewat dari titik jenuhnya, apa yang terjadi? Nah, kan jadi kristalisasi dan nggak terkendali, di mana-mana terjadi kristalisasi. Jadi nanti cup ya, kristal-kristalnya nempel di cup, terus kemudian bisa nempel di dinding, gitu ya. Malah nggak nggak tersalurkan ke saluran keluar, nempel mereka di alat evaporasi kita, bikin repot. Itu alat evaporasi kita harus shutdown, kemudian digesek di apa ya, biasanya sih sudah ada alatnya sih kalau di industri ya. Jadi di apa ya, di kalau bahasa Jawanya diserok ya. Jadi itulah diteteli gitu ya bahasa Jawanya ya. Pokoknya dilepaskan ya. Kristal-kristal itu harus dilepaskan dari evaporator. Repot kan? Ya, itu ya. Jadi tolong kalau Anda melakukan evaporasi mentok ke garis saturated, berarti target evaporasi Anda tidak boleh dilanjutkan sampai situ, nggak boleh. Ya, minimal gimana jadinya? Ya kita ngalah lah. Teoritis sampai saturated itu boleh, teoritis ya. Tapi kalau Anda pas sampai titik saturasi, itu goyang dikit aja temperaturnya, itu sudah mengendap. Ya, wah repot lagi nanti. Nah, jadi bagaimana? Ya pokoknya di bawah lah, di bawah titik saturasi. Nanti aja dilanjutkan pengendapannya di alat kristalisasi. Kalau di alat kristalisasi memang sudah disiapkan ya, alatnya itu bisa digunakan untuk menggaruk padatan. Itu ya. Oke. Ya. Nah, khusus untuk NaOH, kalau untuk NaOH ini bisa sampai berapa ini? 60 ya. Nah, 60 masih bisa, nggak masalah. Di atas 60 nggak ada lagi garisnya. Artinya apa?
Nah, di atas 60%, Anda nggak boleh targetkan. Ya, kalau nggak ada garisnya, berarti sudah tidak boleh ditargetkan. Anda tidak boleh mengevaporasi lebih dari 60. Kenapa? Lewat jenuh. Ya, nanti evaporatornya ketempelan kristal. Kalau udah ketempelan kristal, selain merepotkan ya untuk membersihkannya, kalau penempelannya itu di cup ya, di cupnya steam, maka panas yang keluar dari steam akan terhambat. Ingat, kita sudah pernah ya belajar tentang insulator. Ya, nah kristal itu biasanya insulator. Biasanya loh ya, mungkin saya salah kalau yang Anda evaporasi ini kebetulan kristal-kristal yang apa ya, misalnya kristal apa ya? Bentar. Logam yang bisa mengkristal. Itu kali ya, bangsanya gitu ya. Nah itu kan apa? Konduktor kan? Lumayan ya, agak konduktif gitu. Ya, kalau besi itu bisa terlarut teorinya ya. Tapi menjadi ion dia ya kan, ion besi. Terus kemudian nanti kalau mengkristal misalkan menjadi FeOH 2 kali gitu ya dalam bentuk kristal. Nah itu memang agak konduktif ya. Tapi dengan besi Fe apa? Besi murni Fe dibandingkan dengan FeOH 2 kali jauh. Ya, kemampuan kristalisasinya konduksi ya, konduksi jauh lebih besar Fe yang asli, FeOH enggak. Seperti itu ya, jadi malah menghambat panas yang keluar dari steam menuju ke larutan. Ya, jadi ya Anda rugi gitu. Udah keluarin biaya steam banyak-banyak, panasnya nggak bisa kepake karena dihambat. Namanya steam boiler itu babak belur loh kalau di pabrik. Mahal banget ininya, operasinya. Ya, jadi harus efisien. Nah, seperti itu ya. Nah, terus kita punya target ya, misalkan konsentrasi 60%. Ini misalkan larutannya NaOH ya. Jadi boleh ya sampai 60%, tapi terlalu mentok 60% itu. Nah, misalkan 50 aja deh, 50% ya. Nah, di sini berapa entalpinya? Ini nih, 50. Nah, terus kemudian Anda lakukan penelitian pada suhu berapa? Ya, suhu berapa? Di sini, nanti di sini. Anda cari di sini ya. Kalau tekanan 1 atmosfer, air itu mendidih pada 212 Fahrenheit, berarti kira-kira di sini ya. Ini 212,5 nih. Ya. Dengan konsentrasi 50, berarti suhu didih ya di evaporator Anda berapa kecil? Lihat nih ya, saya ulang. 212 ke atas dipotongkan dengan garis berapa? 50 ya, terus kemudian baru bawa ke kanan. Berapa nih? 250. Ini bukan bagi 4 ya. Ya, kira-kira 275 lah. 275 derajat Fahrenheit. Itu berapa Celcius? Tolong hitungkan ya. Anda hitung sendiri. Ya, begitu. Nah, ya, berarti Anda tahu suhunya ya, 275. Mana 275 ada enggak? Nah, sekitar di sini 275. Konsentrasinya 50. Jadi ini ya, 0,5 ya kan? Ini 2,5. Jadi berapa hanya HL-nya? Nah, ke sini ya, ke kanan aja ya. Nih ke kanan. Kira-kira 600 kilojoule per kilogram. Nah, itulah yang Anda masukkan ke sini. Nih, Anda masukkan ke HL. Ya. Anda masukkan ke HL. Oke. Kalau untuk HS yang HS gede sama HS kecil, mau nggak mau Anda cari di steam table. Oke. Jadi cup Anda yang di dalam, cup ya, cup ini gambarnya eksternal ini. Agak membingungkan ya. Seperti gambar saya tadi loh. Cup yang di dalam, tekanannya berapa steamnya?
Ya, oke, itu langsung dilihat di Steam Table, Anda langsung tahu dapat dua-duanya kan? Baik entalpi untuk saturated vapor maupun entalpi untuk saturated liquid, ya, vapor dan liquid. Jadi langsung dari Steam Table langsung dapat dua-duanya. HS ini HS gede maupun HS kecil. Oke, nah sekarang ini udah ya, HS sudah, HL sudah, HS dua-duanya sudah. HP didapatnya dari mana coba? Kalau HP, apa itu HP? Bentar ya, saya cari yang coba ini ada. Soalnya habis ini kita mau sini. Bentar aja tapi ya. Mudah-mudahan jam 9 juga udah. Ya nggak ya? Ini nggak ada. Nah ini nih evaporator kayak gini salah satunya bentuknya ya. Jadi yang dari bawah ya. Nah terus kemudian yang atas gimana? Untuk cari HP ayo. Tolong Anda punya ide? Nih, HS sudah ya tadi kan? HL sudah, HS sekaligus langsung HS gede maupun HS kecil yang Steam ya. Tinggal HP. Gimana cara nyarinya? Halo? Ya memang harus pakai Steam Table. Terus gimana? Gimana? HP-nya di Steam Table. Terus gimana? Tolong jelaskan pengertiannya dulu. Apa itu HP? Nah, vapornya gimana sifatnya? Uapnya gimana? Ya, uapnya gimana? Terdiri dari apa uapnya itu? Ya, terdiri dari air saja. Ya, terdiri dari air saja. Kenapa? Kan kalau HL tadi kan kita harus pakai kurva During ya. Ribet gitu kita kerjain. Tapi Anda harus tahu itu. Nanti justru yang akan keluar ini ya. Saya nggak mau Anda pakai hitungan SMA. Delta TD sama dengan MKD. Nggak boleh. Salah kalau. Ya walaupun mungkin hitungan Anda benar, ya maaf aja. Kita pelajaran sampai di sini gitu ya. Jangan pakai ilmu SMA. Ya, kenapa hanya steam table? Jadi gimana kondisinya? Anda bilang uap ya, uap murni. Kenapa kok uap murni? Tadi udah saya ceritakan. Tadi siang. Gimana? Halo? Ayo, yang lain langsung bantu juga nggak apa-apa. Nggak usah, jangan jagain, nggak usah. Kan kita harus saling bantu. Gimana? Halo? Halo, bagaimana? Gimana? Yaudah ke Kausar lagi, gimana Kausar? Ceritanya gimana? HP itu? Kenapa kok dia uap murni?
Iya, ya memang begitu ceritanya. Yang bisa naik ke atas, ya, yang bisa menguap itu hanya solvent. Dalam ini nanti kita pakai air ya, hanya air saja. Oke ya, memang sih kalau misalkan ada suatu larutan, terus kemudian solvennya bukan air, ya Anda bisa bilang solven gitu ya. Tapi kalau NaOH kan dia solvennya air gitu ya. Yang ke atas itu hanya air saja. Jadi HP langsung dicari di steam table. Ya, gimana nyarinya di steam table? Harus tahu apanya? Harus tahu apa? HP, lihat nih. Bentar. Ya, ya. Kalau nggak tekanan, suhu betul. Tapi biasanya yang lebih gampang diketahui itu tekanan ya kan. Nanti Anda lihat suhu di steam table kayak gitu. Ya, jadi itu sama dengan air murni jadi. HV, lihat hanya gede, berarti dia vapor bentuknya, bukan yang liquid. Ya, saturated vapor. Hanya berapa? Udah, tinggal dimasukin di sini. Ya, udah habis itu kita tinggal mau nyari apa nih, gitu kan? Kebutuhan steam kah? Kalau steam kan gampang ya, S-nya kiri kanan kan sama ya. Apakah kita mau menebak dengan bit segini produknya berapa? Ya, produk L-nya itu loh. Kayak gitu. Nah, kalau ini nanti harus dicari pakai neraca massa, ya kan? Neraca massa dan energi serentak Anda pakai. Ya. Kalau kayak gitu biasanya S-nya udah diketahui. Gitu. Tapi seandainya belum diketahui pun bisa yang dari bawah tuh. S-nya berapa? Nah, ini kan lebih gampang nih. Variabelnya cuma FHF ditambah S lambda sama dengan kan gitu kan, LHF ditambah VHV. Ya. Lambda itu merupakan delta H vapor ya. Jadi apa? Penguapan. Kalor penguapan. Kalor laten penguapan, sorry. Ya. Seperti itu. Ini lebih ringkas nih yang bawahnya yang pakai lambda. Oke, ya, ngerti semua ya. Saya udah kasih di diagram Turing. Ya, saya memang perlu gambar-gambar lagi, makanya tadi siang ya nggak bisa saya berangin ya. Ini kalau begini sebentar, kalau saya ganti begini, ganti nggak? Nggak ganti ya ternyata ya. Oh, jadi dari tadi itu nggak ganti. Bentar ya. Stop sharing. Sorry, saya ulang ya. Nggak ganti ya. Select window on screen. Nah, kok nggak mau kenapa ya? Bentar, agak ribet. Saya ini ulang ya, kalau gitu saya coba sekali lagi ya. Simpan lagi. Ini kalau ini kan saya barusan cari-cari ini. Nah, ini saya oke, sebentar. Aneh nggak bisa. Oh, baru bisa. Dari tadi belum tampil ya? Halo? Ya, jadi cari HF dan HL itu dari sini ya. HF, bentar.
Ini saya tuh nggak bisa pindah-pindah berarti ya. Sebentar. Apa saya copy? Kesulitan ini ya. Oh, susah banget ya. Bentar. Saya kesulitan ini. Oke. Cek dulu ya. Nah, udah nih sekarang ya. Jadi, saya ulang ya dengan cepat. Kita tuh kan memerlukan beberapa harga nih ya. HF, HS, HL, HV, HS. Ya, oke. Untuk HF dan HL. Untuk HF dan HL. Sama saja caranya ya. Pertama-tama, Anda harus punya data. Ya, FXF, XF-nya itu berapa? Jadi apa? Fraksi ya di dalam fit itu berapa? Misalkan tadi ya 20%. Nah, di sini nih. 20% kan di sini ya. Nah, kita mau operasikan evaporator kita pada tekanan berapa? Misalkan 1 atmosfer, ya kan? Kalau 1 atmosfer berarti titik didih air itu 100 derajat Celcius alias 212 derajat Fahrenheit. Oke ya, kita pegang dulu suhunya ya, 212 itu ini nih. Ini sebetulnya 212,5. Tapi ambil sajalah yang ini ya. Oh, gini aja ya. Sebentar. Insert. Nah, ini ya. Wah, nggak bisa pas ya. Tuh, mau dia. Udah, nggak apa. Ya, jadi suhu didihnya berapa itu dari steam table ya. Misalkan saya hanya lihat yang sederhana saja ya. 1 atmosfer tekanannya berarti 212 Fahrenheit titik didihnya. Ke atas. Nah, berapa HF dari fit? Ya. Nah, kita tahu bahwa fitnya tadi berapa? 20%. Berarti garis yang ini nih. Ya, oke. Di sini. Ya. Oke. Agak bingung. Oh. Ya. Garis yang mana yang kita pakai? Itu yang 20%. Misalkan yang ini. Nih. Kita tandain ya yang 20%. Benar 20% ini. Oh, 30. Salah ya. Bawahnya ya. Ini yang 20% itu yang ini. Nah, ya. Nah, baru dari titik potong kita bawa ke kanan. Nih, dari titik potong ini kita bawa ke kanan. Oke, kita jadi tahu berapa titik didih. Nah, ya, kita jadi tahu titik didih NaOH pada ini. Ya, didihnya berapa? Dalam Fahrenheit di sini, kalau dalam Celcius di sini, langsung di sini bisa nih. 100 berapa nih ya? Ini 125 ya. Oh, ini 110 berarti. Ya. 110 derajat Celcius itu titik didihnya. Ya.
Nah, berapa entalpinya? Anda harus ingat tadi, titik di D NaOH itu di 200 berapa ini? Kalau Fahrenheit 220 230 ya. 230 Fahrenheit dengan konsentrasi nih 20% ya. Berarti 0,2 kan? 0,2 titik di D di 230. Nih 230 betul di sini nih. Nah, di sini. Ya, coba saya ini lagi ya. Anda kalau bingung, tolong tanya ya kepada teman yang ngerti. Teman yang ngerti juga nggak boleh pelit. Ya, seperti itu. Kemudian kita cari ya. Kalau ini karena garisnya melengkung agak susah ya. Udah langsung aja ya. Lihat. Kan di sini 230. Mana 230 di sini? Nah, ini 200, 220, 210, 220, 330 yang ini berarti ya. Salah lagi. 200, 210, 220, 230 itu yang ini nih. Nah, memotongnya di sini. Pas lagi. Pas di sini ya. Nih. Kalau dalam BTU per pound itu ke kiri. Ya. Kalau dalam SI itu yang ke kanan. Nih. Nah, enggak pas ya. Oke, Anda pas-pasin ya nanti ya. Antara 400 sampai 500 ya. Diperkirakan 475 lah ya ini ya. Ya, 470 gitu ya. 470 kilojoule per kilomol. Nah, sekarang misalkan target penguapan kita itu sampai konsentrasi 50. Oke? Sampai konsentrasi 50 ya. Pada konsentrasi 50 nih. Berapa HL-nya? Ya kita ulangi aja kayak tadi. Ya. Kalau evaporator dioperasikan dalam 1 atmosfer, berarti suhu didih air tetap ya, kayak tadi 212. Tapi suhu didih larutan berapa? Ya ini, ke garis 50. Garis 50 itu mana? Ini kan panahnya ini. Oh. Iya. Saya udah nggak kenal. Yang ini ya. Nah, berapa boiling point-nya? Ini yang 50 sekarang ya. Nih, di sini nih. Kurang ya. Tuh, saya kasih warna beda ya. Tuh, ya. Jadi boiling point-nya berapa Fahrenheit? 250, 260, 270, 280, 20, 290 Fahrenheit. Kalau Celsiusnya berapa nih? Ini 125 ya. 125, 130, 135, 140 lebih. Tapi belum sampai 145. Ini 145 nih. Ya. Kayak gitu. Oke, dalam Fahrenheit aja ya. Yang pas 290 ya. Jadi kita punya konsentrasi 50 nih, 50 dari ini. Ini target kita memang ya. 50 suhu didihnya 290. 290 itu kira-kira yang ini. Ya. Yang ini ya. Berapa HL? Nah, ini kan 290 itu yang ini kira-kira. Ini 100 ya. Ya, di sini. Dalam satuan BTU per pound itu di sini. Anda perkirakan sendiri ya. Nah, kalau dalam satuan kilojoule per kilogram di ke kanan kan tuh 600 lebih banget, hampir 700 ya. Hampir 700, kira-kira berapa? 680 gitu ya. 680 kilojoule per kilogram. Itu Anda masukkan ke HL di sini. Ya. Nah, paham kan sekarang? HF dengan HL berarti bisa dicari ya. Kalau HS gede dengan HS kecil
Ini tinggal dilihat di steam table. Ya, awas. Ya, steam dengan larutan dalam evaporator itu terpisah. Jadi nanti tekanan steamnya itu ada sendiri. Anda harus cermat. Nggak mau tahu. Ya, caranya cermat gimana? Ya belajar. Kalau perlu baca berkali-kali, lebih bagus lagi Anda latihan berkali-kali. Ya, ini paling soalnya gitu-gitu aja. Ya, oke ya, HS dengan HS gede sama HS kecil itu tergantung tekanan di cup pemanas boiler, evaporator. Atau kalau tidak, ini saya tadi mikir boiler sih. Kalau nggak jauh dari boiler, itu bisa disamakan dengan tekanan boiler. Ya, ketemu langsung sekaligus nih HS dengan HS, ya kan? HF udah tahu, HL udah tahu, HS dua-duanya udah tahu, tinggal HP. Tapi udah dijawab sama Pausar. Jadi sama aja dengan Anda mencari HS gede. HV ini cara nyarinya sama dengan nyari HS gede, persis sama. Tinggal dilihat tekanannya, ya. Udah, hitungan yang lain sih tinggal masukin aja, tinggal nanti apa yang ditanya, ya. Oke. Kalau Anda tanya, silakan bisa diinterupsi. Ini yang terakhir tapi cepat aja ya karena toh tidak masuk di dalam ujian. Bentar. Bisa. Oke ya, mudah-mudahan nanti dipelajari ya di dalam peralatan ya. Ini ya tipe dari evaporator, ada yang batch kayak gini ya, disebut dengan evaporation tank or tank. Jadi kadang-kadang dibilang evaporation tank, tapi kalau tank itu evaporation tank itu cenderung tinggi dia. Kalau pen, namanya juga pen ya, kayak wajan gitu ya, kayak katel. Berarti ketinggiannya rendah, ya, kayak begitu. Nah ini contohnya seperti ini. Oke. Nih, terus kemudian yang disebut dengan evaporating still, ini juga batch, ya. Nah ini ya seperti inilah nanti uapnya dikondensasi. Nah biasanya kalau untuk still itu yang dicari adalah uapnya justru, ya. Padatannya nanti tinggal di sini dan dibuang. Oke. Itu yang still. Oke, short tube evaporator kayak gini nih. Kayak gini ya. Jadi bentuknya mirip dengan STHI. Nah, ini yang hitungan delta T-nya pakai delta Tm. Seperti ini. Nah kalau ini evaporatornya pemindah panasnya ada di luar. Kalau ini kan yang satu di dalam, yang ini di luar. Nah, nanti supaya cairan di dalam ini ke sini dipompa, ya. Kalau di sini nggak perlu pompa, ya, nggak perlu pompa kan ini. Yang ini perlu pompa, ya. Itu disebut dengan forced circulation evaporator. Kayak gini, ya. Terus nih, film evaporator itu ada dua ya. Ada yang disebut dengan climbing film evaporator, dan yang disebut dengan falling film evaporator. Ya, nah ada dua lagi sebetulnya. Yang ini wipe ini nggak usah lah ya. Yang terkenal itu ini aja, cuma climbing sama falling. Falling film evaporator ada di lab kita, jadi nggak usah saya terangkan. Yang climbing ini sebetulnya mirip dengan falling, tapi nanti di bubbling. Jadi sambil melakukan evaporasi,
kan nanti terjadi bubble ya, yang di dalam itu. Ya, di dalam evaporator, kalau mendidih kan terjadi bubble. Nah, bubble-nya itulah yang akan memencet cairan ke dindingnya sehingga membentuk film tipis. Ya, dan nanti dipompa itu dari bawah ke atas. Makanya disebut dengan climbing film evaporator. Ya, seperti itu. Nah, white film evaporator ini apa ya? Apa ya? Di dalam itu kayak apa ya? Kayak ini. Pernah ngelihat orang bikin es krim tapi yang tradisional. Kalau di saya disebutnya dulu ya, waktu kos-kosan di sana di dekat ITB ya, teman-teman suka bilang itu es nong-nong, kan nong-nong gitu ya, dia masuk keluar kampung. Nah, dulu kita senang tuh, soalnya itu es krim tapi murah gitu kan. Kalau zaman kami mahasiswa, nggak kebeli namanya es krim Campina, ada es krim Peters zaman dulu tuh ya, sekarang udah nggak ada, enak banget padahal. Kalah sama Walls. Padahal Walls tuh ya kayaknya sih biasa aja. Ya, tuh es nonong. Jadi dengan dua tabung yang konsentrik kayak gini ya. Nah, ini diputar. Evaporasinya terjadi di sini. Ini kosong. Ya. Tuh. Terus nih, long tube evaporators ini bisa difungsikan sebagai climbing film evaporator. Jadi tube-nya ini tinggi nih. Nih, ada banyak tube-nya. Tapi bisa juga tunggal. Bisa. Ya. Biasanya yang buat bikin susu itu climbing evaporatornya itu tunggal. Maksudnya tunggal itu tidak satu corong kemudian bercabang, enggak. Corongnya cuma satu langsung ini ya. Tapi evaporatornya sendiri bisa banyak. Gitu, bisa berjejer gitu banyak. Ya, saya pernah melihat kayak gitu di pabriknya Nestle ya. Tunggal ininya evaporatornya satu-satu tapi banyak. Itu juga heran, enggak praktis amat gitu ya. Satu-satu tapi banyak. Ternyata apa coba? Ada alasan kemudahan untuk membersihkan. Karena yang namanya susu gampang banget keluar belatung. Ya. Jadi setiap saat itu harus dibersihkan. Nah kalau gini, ini susah, nanti banyak susu yang nyelip di sini, itu loh ya. Tapi kalau tunggal begitu kebuka semua. Nah, seperti itu. Long tube. Oke. Nah, falling film seperti ini ya, jadi filmnya membentuk lapisan tipis dan jatuh. Ini Anda dapatkan ya di pilot plan. Falling ya. Apa lagi? Habis. Oke. Jadi itu saja yang mau saya sampaikan malam ini. Ada pertanyaan? Nanti ya kebayang kalau pas udah latihan ya. Jadi minggu depan ini sudah habis nih materi kita. Sebetulnya ada lagi yang disebut dengan multiple ya. Bentar. Saya tunjukin sebentar aja. Kok nggak mau? Stop ya? Oh, ini baru mau ya. Oke ya. Jadi multiple efek evaporator itu sebenarnya ya single efek evaporator, terus kemudian dijejer-jejer ya, ada efek 1, efek 2, efek 3. Nih, ini yang disebut dengan triple efek evaporator. Ini paling terkenal. Ya. Karena apa? Begini. Anda tahu kan tadi bahwa larutan itu punya sifat koligatif. Artinya apa? Titik didihnya naik, ya enggak? Kalau titik didihnya naik, pasti uap yang dihasilkan oleh single efek evaporator itu tinggi. Ya. Nah, karena itu terjadi perubahan fasa, biasanya kita asumsikan sama suhu uap dengan suhu cairan. Karena selama perubahan fasa, suhu tidak berubah. Ya. Nah, kayak gini nih ya. Lihat evaporator yang pertama itu ada feed terus kemudian dikasih steam.
ya. Nah, ini steamnya balik ke sini nih. Jadi kondensat dah selesai ya. Nanti kondensatnya bisa dipanaskan ke boiler lagi. Nah, lihat yang ke atas, ini kan vapor suhu tinggi banget. Dimanfaatkan untuk memanaskan efek yang kedua. Jadi si evaporator yang kedua itu nggak pakai steam sama sekali, udah tinggal pakai vapor yang kebuang dari evaporator yang pertama, ya. Nanti jadi kondensat di sini. Ya. Yang ketiga, lihat nih, vapor dari efek yang kedua. Jadi apa? Evaporator yang kedua, manfaatin lagi. Ya, itu semua jadi kondensat di sini. Nah, tentunya karena larutan di efek 1, efek 2, dan efek 3, efek itu berarti evaporatornya, ya, itu makin lama makin pekat, maka mestinya titik didihnya justru makin tinggi. Nah, sedangkan suplai vapornya makin lama makin rendah. Gimana supaya bisa jalan? Biasanya ini di vakum. Di sini vapor to condenser. Kondensernya sekaligus memvakum. Atau pernah juga saya temui, ini pokoknya mesin vakum aja di sini. Kan mesin vakum itu bisa pakai air jet gitu ya. Bisa pakai water jet. Kayak gitu ya. Atau kalau tidak pakai minyak vakum kayak mesin vakum yang di mana ya? Anda pernah praktikum kan di di lapangan kok itu, ya, di lapangan. Nama modulnya apa ya? Freeze drying ya, di alat freeze drying itu ada mesin vakum kan di situ. Nah itu bisa juga kayak gitu ya. Tapi mesin vakum yang kayak gitu kelemahannya adalah uap air akan bercampur dengan minyak vakum, ya, oli SAE 10 biasanya. Tapi kalau yang di tempat kita itu SAE-nya aneh, 12, ya. Ya kayak gitu ya kelemahannya, jadi mesti dirawat betul. Ya kalau zaman sekarang sih udah gampang lah ya, pakai absorber itu udah bisa. Ya jadi harus vakum nih yang ketiga nih supaya tercapai. Nah ini ya ripple effect evaporator. Ini bisa seperti ini ya, nih pitnya ke sini, ke sana karena lihat. Terus apa? Mau ngomong kok susah ya. Udah, ini. Jadi ini ya. Papernya itu juga searah, sana, ya. Bisa dibalik pitnya dari arah kanan. Bisa ya. Bisa juga seperti ini. Tim kondensat, lihat si pitnya dari tengah, aneh kan? Ya, dari tengah. Terus kemudian liquid dikasihkan, diarahkan ke yang pertama, vapor ini untuk yang kedua, terus kemudian yang ketiga. Jadi pitnya di tengah, bisa ya? Ruwet. Ya udahlah. Gak usah. Itulah yang multiple effect evaporator, kita nggak sampai ke sana. Tapi sebetulnya kan ini sama aja dengan ngitung single ya. Cuma nanti yang susah itu adalah ini loh. Vapor ini suhunya kan beda sama steam. Nah seperti itu. Kesulitan yang kedua, biasanya kalau di pabrik, ini diinginkan gedenya sama nih. Persis. Jadi apa ya? Bentuknya itu persis semuanya kayak gini. Nah, dengan A yang sama dan juga volume ya, jadi kapasitas evaporasinya juga sama. Itu ngepasin itu susah banget. Dulu kalau di S1 itu jadi apa ya? Jadi take home test. Wah, saya sampai nggak tidur semalaman karena ya take home test kan hanya 24 jam kan. Bener kan nggak tidur? Karena harus di trial ya. Dilakukan trial and error. Loh. Sebetulnya kayak gitu. Bukan kegiatan ya, aktivitas perhitungannya tuh ngitung ngulang-ngulang aja yang bikin lama itu. Tapi rumusnya ya sama aja lah kayak kemarin. Rumusnya itu apa? Neraca panas kayak tadi ya. Terus kemudian satunya lagi adalah Q sama dengan UA delta T.
Nah, kita nyari A nanti. U-nya dianggap sama. Ya, kalau delta T diketahui. Ini berapa vapornya, kemudian T-nya berapa, gitu kan. Suhu vapor sama dengan suhu liquid yang ini. Oke ya, jadi untuk Anda hanya sampai single effect evaporator. Silahkan belajar sendiri. Ini kok sama aja, rumus-rumusnya sama dengan single effect gitu ya. Cuma karena jejer ya Anda berulang-ulang. Saya pernah melihat jejeran evaporator ini sampai 14 jejer ya, sampai 14 baris sana. Ini kan cuma tiga aja udah mumet gitu kan. Tapi tenang, sekarang ada program ya, ada software misalkan HPLI gitu ya. Oke, sip. Itu cerita saya hari ini bisa diakhiri. Ini soalnya saya ingin ngomong sama Kausar ini, sama Bayu. Ada kan dua-duanya? Mana? Ada nggak? Kausar, kira-kira gimana nih pembicaraan? Saya cuma sebentar aja ini mengoreksi PPT Anda. Bentar, 15 menit juga cukup biasanya. Tapi hanya ngoreksi ya, jadi kita tidak sampai ke apa latihan. Gimana? Lewat WA atau lewat sini atau lewat gimana? Mumpung nyambung nih. Atau bikin sambungan baru? Halo? Oke, kalau gitu mungkin teman-teman yang lain silakan kalau mau meninggalkan. Saya pinjam ya ininya link Google Meet-nya saya pinjam. Ini soalnya nih ada anak hilang nih, mesti ditangkap ini. Ya. Oke, silakan. Terus jadi gimana? Saya stop ya. Stop presenting. Ini. Oke. Terima kasih teman-teman yang lain. Anda bisa meninggalkan forum kecuali Kausar. Berdua, mana? Oke, terima kasih ya. Oh ya, nanti tolong ya, saya ditagih ini PPT-nya apa saja. Nanti dari Rebo ya. Tolong ingetin, kalau enggak lupa lagi saya. Oke, silakan. Nggak usah ditampilkan. Cepet aja.